ibu-ibu sudah bisa dipahami atau belum? Tadi sudah dijelaskan mulai dari awal sampai akhir. Sudah, Bu. Nah, sudah. Sekarang untuk tahap akhirnya, sebelum diakhiri nanti, saya ingin bertanya pada ibu-ibu semua, bagaimana materi yang sudah ibu-ibu terima pada pertemuan ini kira-kira bisa diterapkan apa enggak di rumah? Nanti dicoba, Bu. Dicoba ya ibu-ibu, supaya nanti dalam rumah tangganya bisa tertata keuangannya dengan baik, bisa mengembangkan usahanya dengan baik, dan bisa menata mulai dari pembelanjaan, mulai dari pengeluaran dan pemasukan itu harus ditata. Kami ulangi lagi, tadi kalau ibu-ibu itu pendapatannya adalah per hari, tidak dalam 1 bulan. Rata-rata pekerjaannya apa toh Bu? Tani, Bu. Tani, ada yang jualan, ada yang sajian blonjo. Nah itu nanti berarti pendapatannya kan tidak dalam 1 bulan sekali, berarti kan itu namanya per hari. Nah ini harus dibukukan. Dibukukan pripun carane? Dibukukan nanti dalam sehari itu ada pemasukan berapa, pengeluarannya berapa. Nah itu harus dicatat Bu nggih. Nah, harus dicatat, rajin nyatet. Aja anak tok sing nyatet, berarti ibu juga harus rajin nyatet dalam sehari berapa pemasukannya, pengeluarannya berapa. Jadi harus imbang. Kalau ada sisa itu nanti bisa ditabung. Tapi karena untuk menabung itu harus menunggu sisa atau gimana Bu? Sejak awal, Bu. Nah, nabung itu harus menunggu sisa Bu ya. Sebelum dibelanjakan itu harus menabung dulu, disisakan dulu sebelum dibelanjakan berapa ditabung untuk kebutuhan yang tidak terduga. Itu nanti ditabung dulu baru dibelanjakan. Kira-kira ibu-ibu itu lebih mementingkan mana, kebutuhan atau keinginannya Bu? Kebutuhan. Harus bisa harus bisa mencari mana itu yang termasuk dalam kebutuhan, mana yang termasuk dalam keinginan. Kebutuhan itu harus dicukupi terlebih dahulu, dan nanti kalau ada kelebihan baru keinginan. Kalau tidak ada kelebihan berarti kebutuhan dulu yang harus dicukupi. Kalau uang saku anak itu termasuk dalam kebutuhan atau keinginan kira-kira ya? Uang saku anak. Uang saku anak itu termasuk dalam keinginan Bu, karena apa? Karena masih bisa dikurangi. Seharusnya berapa, biasanya berapa. Kalau memang uangnya tidak mencukupi, ya anak-anak itu diberitahu itu masuk dalam pengasuhan anak. Nanti kemarin sudah dijelaskan terkait bagaimana caranya untuk memberi pengertian pada anak. Nah itu nanti kalau uang sakunya dikurangi kan bisa untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Itu ulasan. Kalau nanti ada yang penghasilannya bulanan, berarti nanti harus bisa memisahkan uang atau dimasukkan dalam apa Bu kemarin? Tadi yang sudah dijelaskan, uangnya dimasukkan dalam amplop. Berarti harus punya amplop di rumah atau diwadahi dompet atau apa gitu ya, biar bisa menyisakan ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi biar terinci. Dan kalau ibu-ibu ingin membuat sebuah usaha, modal itu memang yang paling utama. Modal yang paling utama. Jadi ibu-ibu harus bisa menyisakan atau menyisihkan uang jika memang itu bisa digunakan untuk modal. Ada yang memakai uang pribadi ataupun ada yang memakai uang pinjaman. Tapi kalau memang sudah ada uang pribadi yang bisa dikembangkan, ya tidak usah memakai uang pinjaman. Jadi itu adalah ulasan dari materi-materi yang sudah tadi disampaikan. Masih bisa diingat Bu ya? Nah, ibu-ibu harus bisa mempraktekkan di rumah bagaimana caranya untuk mengelola keuangan supaya keuangan rumah tangga bisa tertata dengan baik. Ibu-ibu bawa buku pintarnya? Bawa ya. Itu dilihat di buku pintarnya itu ada gambar satu keluarga, ada ibu, ada ayah, ada anak yang sedang musyawarah Bu ya, untuk menentukan sebuah untuk menentukan apa yang akan dibelanjakan atau apa yang akan dibeli. Itu harus dimusyawarahkan bersama dengan keluarga. Jadi ibu tidak boleh terserah
dirinya sendiri. Jadi harus dirunding dengan suami, bersama dengan anak-anak pun juga harus diajari untuk bermusyawarah jika menginginkan untuk membeli sesuatu atau untuk memenuhi kebutuhan apa itu harus dimusyawarahkan bersama. Tidak boleh sekarepe dhewe nggih. Terus ibu-ibu, setelah kita mempelajari tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, ibu-ibu harus punya semangat, harus punya motivasi untuk mengembangkan sebuah usaha. Yang sudah punya usaha kecil-kecilan dikembangkan lagi, dan jika usahanya kok mengalami kerugian atau apa, ibu tidak usah putus asa, tidak usah berhenti, tapi ibu-ibu harus tetap semangat, ibu-ibu harus tetap berjuang ya untuk memberikan penghasilan untuk keluarganya, untuk menambah penghasilannya. Jadi ibu-ibu tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena kerugian atau kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ibu-ibu harus tetap semangat, harus tetap berusaha untuk lebih baik lagi atau lebih maju lagi demi anak-anak, demi keluarga. Ibu-ibu harus tetap semangat. Semangat, Bu. Semangat. Ya sudah diajari tepuk hebat, tepuk semangat dan lain-lain, masih diingat ya. Nanti kalau di rumah kok males ya, ingat kalau ada tepuk hebat, tepuk semangat, jadi kembali lagi lebih semangat lagi, usahanya dikembangkan. Nah, jika kalau ada kerugian atau belum mengalami untung, nanti ibu-ibu bisa mencari usaha atau apa kira-kira yang bisa menguntungkan buat ibu-ibu di rumah yang asalnya jual gorengan. Oh, gorengan kok ternyata ini kenapa kok orang-orang bosen, diganti gorengan yang lain. Jadi di inovasinya lebih kreasinya ditingkatkan lagi untuk memenuhi keinginan dari tetangga atau masyarakat di sekitarnya. Masyarakatnya kok enggak suka ini, enggak harus itu terus, jadi harus diganti dengan model yang lain. Jadi ibu harus harus sering mencari inovasi, harus sering menggali apa yang kira-kira yang dibutuhkan sekitarnya, apa yang dibutuhkan tetangganya kira-kira. Nah, itu ibu-ibu harus bisa mencari tahu, ibu-ibu harus bisa menggali itu untuk usaha supaya lebih maju lagi dan tidak mengalami kerugian. Ibu-ibu, untuk materi berikutnya yaitu cermat meminjam dan menabung, itu nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada pertemuan berikutnya, ibu jangan lupa bawa buku pintarnya ya. Jangan lupa selalu dibawa buku pintarnya. Nanti ada film atau yang lain nanti bisa diputarkan biar ibu-ibu tidak ngantuk, biar ibu-ibu tidak bosen di waktu pertemuan. Kalau tidak ada udzur yang sangat, ibu harus tetap hadir biar nanti tahu materi yang akan disampaikan. Kita belajar bersama supaya bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi, supaya bisa menjadi ibu-ibu yang ibu-ibu yang hebat ya, yang bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, baik untuk suami maupun untuk anak-anak. Ibu-ibu, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak, Bu. Enten to mboten sing ditangkletaken? Pun nggih, berarti pun paham nggih. Nek sampun paham berarti harus dipraktekkan di rumah. Nggih, nanti kalau sampai rumah suaminya atau bapak-bapak di rumah diberitahu kira-kira apa tadi yang sudah didapat waktu pertemuan, ada ilmu apa, kita belajar bersama untuk menerapkan bersama-sama supaya bisa menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya akhiri, Bu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga pertemuan ini bisa bisa menambah ilmu untuk kita bersama, bisa menambah barokah bersama ya. Saya akhiri. Tidak ada pertanyaan ya? Sampun, berarti sudah cukup paham. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda lagi. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.